Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Pagi Pak, sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu tentang electromotive force. Tapi sebelumnya ini kita sekarang ada Bu Felina, Bu Rizky, Pak Tommy, Pak Fahrun, Bu Lira, Pak Feni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 2 orang lagi yang belum datang ya, sebab Pak Priyo dan Bu Rati pagi ini berhalangan. Mereka izin untuk tidak bisa mengikuti kuliah. Baik, langsung saja saya share screen, tapi sebelumnya saya buat dulu PowerPoint. Baik, saya izin mematikan kamera ya, biar lebih jelas suaranya. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari minggu kemarin yang kita bahas, yaitu electromotive force, yaitu kita sebut juga dengan gaya gerak listrik. Bagaimana suatu grup muatan atau satu grup elektron kita paksa untuk bergerak untuk mengalirkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang electromagnetic induction. Nah, induksi elektromagnetik. Jadi jika kita lihat kedua bahasa ini, elektromagnetiknya sudah pasti di sini ada elektrostatis dan ada magnetostatis, sedangkan induction ini pengaruh. Apa pengaruh terhadap elektromagnetik sini ya? Terhadap elektrostatik dan magnetostatik itu yang akan kita lihat pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya nanti tolong ingatkan saya apabila screen-nya hilang atau suara saya hilang di sini ya. Takut nanti saya asik ngajar tapi materi atau suara saya sudah tak ada lagi. Sebab dengan kadang tak bersahabat. Sebelum kita pergi terlalu jauh pada pembahasan ini, saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari separuh semester kemarin. Di sini intinya kita sudah melihat bahwa divergensi daripada E itu, divergensi daripada E yang kita sebut sebagai hukum Gauss itu dirumuskan sebagai 1/epsilon 0 dikali dengan rapat muatan, rapat elektron misalkan di dalam elektrostatis ini ya. Ini kita sebut sebagai hukum Gauss ya, dari sebelumnya ya, hukum Gauss. Nah, hukum Gauss dalam bentuk diferensial form ya. Nah, mungkin ada lagi dalam bentuk integral ya. Kemudian kita juga sudah melihat sebelumnya bahwa curl daripada E
Karel daripada E, perkalian cross product operator del ini terhadap E, ini hasilnya sama dengan 0 ya. Ini sudah kita peroleh dari materi sebelumnya dan ini tidak ada namanya. Kadang dibuat no name ya. Nah, selanjutnya dari magnetostatis kita juga sudah memperoleh bahwa divergensi daripada B itu juga sama dengan 0. Nah, divergensi daripada B sama dengan 0. Ini juga tidak ada namanya, kita peroleh dari menerapkan operator del berdasarkan teorema dot dan cross product. Ternyata perkalian dot product operator del ini menghasilkan hasilnya 0. Ini tidak ada namanya, name. Dan perkalian operator del secara cross product dengan B ini sebelumnya kita sudah memperoleh nilainya yaitu mu 0J. Nah, ini mu 0J ini kita sebut juga kemarin sebagai hukum hukum apa ini ya? Sebelumnya hukum ada hubungannya dengan hukum Ampere ya. Hukum Ampere dalam bentuk cross product nanti kita akan lihat dalam bentuk lain. Nah, dalam bentuk lain kemarin kita sudah melihat juga hukum Ampere itu dalam bentuk integral formnya yaitu integral tertutup B.dl ini sama dengan mu 0 dikali total arus INC ya. Total arus yang melewati loops tertutup pada kurva tertutup B itu. Nah, kemudian kita juga sudah ini yang kita sebut sebagai hukum Ampere ya sebelumnya ya. Hukum Ampere. Nah, kemudian kita juga sudah melihat berdasarkan perkalian cross product ini kita juga sudah melihat bahwa dalam bentuk integral formnya integral tertutup dari E.dl ini hasilnya juga sama dengan 0. Nah, ini minggu kemarin tidak salah saya sempat kita singgung juga ya. Nah, ini sekali lagi cross product dari E sama dengan 0 ini kita buat dalam integralnya boleh kita buat E.dl sama dengan 0. Nah, ini tentu saja menggunakan teorema operator divergensi dan Karel ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di awal-awal pertemuan dulu. Nah, di sini apa yang menarik adalah ternyata E.dl sama dengan 0 ini berdasarkan teorema sebelumnya ini nanti akan dipatahkan oleh konsep baru yaitu hukum Faraday yang akan kita tinjau nanti, yaitu di sini E.dl sama dengan 0 tetapi nanti kita akan lihat perubahannya atau V del cross E sama dengan 0 di sini. Baik, ini adalah pendahuluan untuk kita. Jadi sekarang kita coba masuk ke poin 1 yaitu hukum Faraday. Nah, Faraday ini pada tahun 1831 ini ya, pada 1831 ini cukup menghebohkan dunia ketika itu, di mana eksperimennya mematahkan teori-teori yang ada sebelumnya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Faraday ini? Dia membuat sebuah loop, misalkan ini sebuah loop yang minggu kemarin sudah sempat kita singgung, seperti ini. Ini ada R, kemudian ini adalah medan magnet B, lalu loops ini, jadi eksperimen 1, ini yang 1 ya, yang pertama, eksperimen yang pertama, dia menggerakkan loop ini ke kanan,
Dia gerakkan loop ini ke kanan. Jadi sekali lagi, percobaan yang pertama Faraday itu dia menggerakkan loop di dalam medan magnetik B. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dia menemukan aliran arus pada rangkaian loop tersebut. Nah, itu percobaan satu. Kemudian pada percobaan yang kedua, jadi dia menariknya ini dengan kecepatan V ya. Nah, ditariknya loops tersebut dengan kecepatan V sehingga saat menarik itu ternyata teridentifikasi ada arus di sana. Nah, pada percobaan yang kedua, ini, nah ini sama bentuknya. Ini ada loop seperti ini. Lalu dia loopsnya tidak ditarik, loopsnya steady atau diam, tetapi medan magnetik ini yang digerakkan. Nah, B ini yang digerakkan dengan kecepatan V. Nah, apa yang terjadi? Ternyata arus juga mengalir. Nah, ini adalah percobaan Faraday yang kedua. Lalu percobaan yang ketiga, nah, ini ada 3 percobaan yang dilakukan dia. Percobaan yang ketiga, ini ada medan magnetik B, lalu ada loop di sini. Nah, apa yang dilakukannya adalah merubah-rubah besar daripada B. Artinya dia merubah besar daripada kuat medan daerah ini. Sehingga ternyata ketika dirubah-rubahnya medan magnetik B ini juga teramati arus mengalir. Nah, dengan catatan ini nomor 3 ini tidak ada yang bergerak ya. Loopsnya tidak bergerak dan B-nya juga tidak bergerak, tetapi nilai B itu yang dirubah. Nilai B-nya dirubah sehingga arus juga teramati mengalir pada rangkaian tertutup ini. Nah, jadi otomatis ini ketiga percobaan yang dilakukan oleh Faraday ini mengikuti konsep daripada electromotive force yang minggu kemarin yang sudah kita pelajari ya, di mana gaya gerak listrik atau EMF electromotive force sama dengan negatif dari perubahan flux per dt. Nah, ini yang minggu kemarin kita sebut sebagai flux rule ya, aturan flux ya, minggu kemarin kita kita pelajari. Nah, apa yang perlu kita ketahui di sini? Ini tahun 1831 ini Faraday ini dia melakukan percobaan ini jauh sebelum modern physics ya, jauh sebelum fisika modern. Padahal di sini dia percobaannya ini sebetulnya sudah membuktikan konsep daripada gerak relatif antara loops dengan luasan medan magnetik B. Artinya apa? Tadi loops digerakkan arus pada B yang tetap, atau B yang tetap digerakkan arus juga mengalir, B digerakkan pada loops yang tetap juga mengalir. Nah, ini sebetulnya sudah ketika itu sudah terbuktikan sebetulnya ya, gerak relatif itu ya, walaupun secara teoritis baru di statementkan oleh Einstein pada tahun 1900-an ya. Nah, jadi sebetulnya pada saat itu ya Faraday tidak ada tahu menahu tentang relatif. Dia belum tahu. Kalau hari ini kita melihat kasus ini ya biasa saja. Artinya tidak ada nothing spesial ya, tidak ada yang spesial. Tapi pada tahun 1831 ini sangat luar biasa. Nah, kenapa? Karena digerakkannya loops itu mengalir arusnya dan B-nya digerakkan pada loops tetap juga mengalir arusnya. Di mana sebelumnya dinyatakan oleh teori sebelumnya bahwa V cross atau del cross E itu sama dengan 0, artinya tidak ada arus ya.
E.dl juga sama dengan 0 di dalam loop tertutup itu. Artinya tidak akan ada arus. Padahal secara eksperimen dia temukan seperti ini. Faraday. Nah, sehingga dari sini apa yang dapat kita catat? Penemuan yang sangat jenius atau yang sangat berbakat dari Faraday ini adalah distatementkan merubah magnetik, merubah medan magnetik akan merubah medan listrik ya. Jadi merubah medan magnet, merubah medan magnetik akan merubah medan listrik. Nah, ini dia. Ini sebetulnya inti daripada penemuan daripada Faraday. Sehingga dari sini dapat dirumuskan dari GGL sama dengan D plus per DT ini dapat juga kita tulis minggu kemarin ya, yaitu E.dl. Nah, ini juga dapat kita sama dengan negatif D flux per DT. Di sini kita sudah lihat bahwa E dan D plus per DT ini sebetulnya kan ada hubungannya dengan medan magnetik ya, sehingga ini dapat kita tulis persamaan ini menjadi integral E.dl sama dengan negatif integral del B per del T. Kita ganti fluxnya dengan B.dA ya. B karena flux ini sama dengan B dikali elemen luas B.dA. Jadi kita substitusikan sehingga persamaan ini menjadi del B per del T dot dA. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai hukum Faraday. Sekali lagi saya tulis integral E.dl ini dapat kita tulis dalam bentuk integral ya. Integral dari, maaf ini bukan integral tertutup karena dia adalah luasan. Jadi ini integral B del B per del T dot dA. Jadi ini esensinya E.dl ini masih esensinya tetap sama dengan negatif D flux per DT. Jadi ini kita sebut juga sebagai hukum Faraday dalam bentuk integral. Jadi Faraday dalam bentuk integral. Nah, sehingga ini dapat juga kita convert ke dalam bentuk diferensial. Nah, ini sebetulnya merubahnya menggunakan teorema Stokes ya, dijelaskan di sini menggunakan teorema Stokes. Nah, ini sebetulnya teorema Stokes ini lanjutan dari teorema divergensi dan Karel yang dulunya kita pelajari pada awal-awal, tapi kita tidak sampai ke sini ya. Kalau dibaca pada buku elektrodinamik ini ada membahas teorema Stokes, tapi kita tidak usah bahas ini. Yang jelas menggunakan teorema Stokes ini, persamaan hukum Faraday dalam bentuk integral ini ditulis dapat dirubah atau dikonvert menjadi dalam bentuk persamaan diferensial, yaitu Karel daripada E sama dengan negatif del B per del T. Nah, inilah hasilnya. Ini hasil setelah dikonvert menggunakan teorema Stokes, di mana ini kita sebut sebagai hukum Faraday, Faraday's law dalam bentuk diferensial. Nah, apa yang aneh di sini? Tentu saja yang aneh di sini adalah del cross E sama dengan del B per del T min del B per del T ini tidak mengikuti aturan sebelumnya, di mana sebelumnya tadi Karel daripada E ini nilainya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya Faraday ini
mematahkan teori elektrodinamik sebelumnya, di mana elektrodinamika sebelum ini menyatakan bahwa del cross E ini hasilnya sama dengan 0. Nah, dari mana dia patahkan? Ya berdasarkan penemuan tadi pada 3 buah percobaan dia tadi, sehingga dirumuskannya dari 3 buah percobaan itu diperoleh hukum Faraday seperti ini. Nah, jadi sekali lagi di sini saya tuliskan bahwa GGL itu sama dengan D flux per dt yang kita sebut juga ini sebagai flux rule ya tadi. Ini saya lagi-lagi mengingatkan untuk kita lupa. Nah, jadi sebetulnya kalau ditanya apa sebetulnya yang ditemukan oleh Faraday ini, nah jadi sebetulnya hukum Faraday ini adalah yang pertama, kalau saya tuliskan di sini, hukum Faraday ya, hukum Faraday sebetulnya esensi daripada hukum Faraday ini yang pertama adalah eksperimen. Nah, eksperimen yang dilakukannya tadi sebetulnya adalah eksperimen daripada pembuktian gaya Lorentz ya. Pembuktian gaya Lorentz atau IMF yang minggu kemarin sudah kita pelajari ya. Dia ingin membuktikan IMF atau gaya Lorentz. Saya buat di sini gaya Lorentz force ya. Ini titik 2 electromotive force atau EMF, di mana nantinya akan terbukti IMF ini adalah sebuah magnetik ya, sebuah magnetik. Nah, jadi sekali lagi eksperimennya itu sebetulnya adalah membuktikan gaya Lorentz atau IMF yang berada pada loops, yang berada pada suatu ruang medan magnetik yang minggu kemarin kita pelajari. Tetapi justru yang dia temukan adalah ternyata magnetic field atau kuat medan mempengaruhi kuat medan listrik. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua tadi adalah medan magnetik mempengaruhi medan listrik. Sehingga secara teoritis dapat kita tulis hukum Faraday yang pertama ini sebetulnya dia mengkonfirmasi bahwa GGL sama dengan negatif perubahan daripada flux terhadap waktu. Nah, sementara hukum dia yang kedua ini sebetulnya yang kita kenal dia Faraday ini ya satu saja, tetapi sebetulnya ada 2 esensi. Yang pertama, dia mengkonfirmasi GGL sama dengan D flux per dt ini secara eksperimen. Dan yang kedua, dia ternyata memperoleh novelty daripada eksperimennya, atau dia menemukan bahwa medan magnetik mempengaruhi medan listrik yang ditulis ya sebagaimana yang kita tulis tadi, yaitu sama dengan negatif del B per dt. Inilah yang kita sebut sebagai hukum Faraday. Jadi di sebagian buku saya juga pernah baca ya bahwa pada abad, kalau sekarang ini kan abad 21. Sekarang abad berapa? Abad 21 ya. Iya. Abad 21 artinya 1 abad sebelumnya, yaitu pada abad 20 hukum Faraday ini merupakan salah satu penemuan yang paling fenomenal pada abad 20 atau abad sebelum ini, tahun 1800-an itu abad ke berapa itu? Abad ke-19 tibanya ya, abad 19 ya. Sebab lebih duluan abadnya daripada tahunnya. Abad 19 ya, tahun 1800-an. Jadi itu dianggap penemuan yang sangat fenomenal. Dan justru di sebagian buku disebutkan penemuan dari Faraday ini merupakan
sebetulnya cikal bakal dari konsep relativitas, dan ada juga yang mengatakan bahwa penemuan Faraday ini merupakan penemuan yang fenomenal di era fisika klasik. Nah, kenapa? Karena ternyata sampai saat ini konsep hukum Faraday ini minggu kemarin sempat saya singgung, sudah merubah transformasi kehidupannya. Yang sebelumnya segala sesuatu dilakukan secara tradisional, sejak adanya hukum Faraday ini yang diaplikasikan dalam motor dan generator, sehingga adalah listrik yang dihasilkan dari generator. Kemudian ada gerak mekanikal yang dihasilkan dari sebuah motor. Nah, sampai saat ini yang masih kita pakai hingga saat ini. Jadi itu terkait dengan hukum Faraday. Ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Suara saya masih terdengar dengan jelas atau udah putus-putus? Masih, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan. Tadi yang pertama hukum Faraday ya. Sekarang yang kedua. Nah, kita fokus dulu kepada induced electric field. Induced electric field. Nah, apa ya ini induced electric field ini? Induced electric field ini maksudnya medan listrik yang terpengaruh, medan listrik yang terpengaruh, maksudnya itu. Nah, jadi sekali lagi tadi kita sudah melihat bagaimana medan magnetik berpengaruh kepada medan listrik yang dirumuskan oleh Faraday dalam bentuk curl daripada E sama dengan negatif del B per del T. Nah, sehingga di sini kita sudah mengetahui juga bahwa dari hukum Ampere V atau del cross B atau curl B ini nilainya sama dengan mu 0 J. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan sebagaimana yang ditulis pada buku ini. Nah, sebetulnya hukum Ampere ini tidaklah cukup dengan mengaplikasikan teorema Curl kepada B, tetapi juga perlu diaplikasikan teorema divergensi yang akan membawa kita kepada persamaan sebelumnya. Apa itu? Ya, apabila ini kita aplikasikan teorema divergensi, lagi-lagi del cross E atau divergensi daripada E ini sama dengan 0. Nah, kemudian del cross B ini juga sama dengan 0. Nah, jadi di sini apa yang ingin saya sampaikan? Kalau ini tadi sudah kita bahas dari hukum Faraday bahwa magnetic field ini akan merubah electric field. Nah, kemudian di sini pada induced electric field ini saya ingin menyampaikan bahwa hukum Ampere atau arus listrik itu, atau kalau kita bahasakan lagi bahwa electric field induced ini medan listrik yang terpengaruh ini besarnya hanya dipengaruhi oleh mu 0 J, atau saya statementkan induced electric field. Induced itu terpengaruh ya, medan listrik yang terpengaruh. Apa yang mempengaruhinya? Ya medan magnetik ya. Induced electric field. Nah, ini
determine atau diturunkan by mu 0 J. Nah, ini intinya dari sini. Sekali lagi, medan listrik yang terpengaruh oleh medan magnetik itu dinyatakan oleh mu 0 J atau dideterminkan, diturunkan dari konstanta mu 0 J ini. Nah, jadi seperti apa ya? Ini sebetulnya GGL yang kemarin yang kita pelajari ya. GGL sama dengan negatif del B per del T. Nah, seperti ini. Maaf ya, terbalik ya. Saya terbalik. Sebentar. Jadi yang kalau mu 0 J itu ingat medan magnetik ya. Kalau electric field dideterminkan dipengaruhi oleh yang barusan GGL ya. GGL gaya gerak listrik, electric field induced ini, atau gaya gerak listrik boleh kita sebut EMF, ini dipengaruhi oleh D flux per dt. Nah, sedangkan induced magnetic field, nah jadi ini electric field-nya, sedangkan magnetic field-nya, nah, diberikan oleh atau dideterminkan oleh determine by ini yang mu 0 J, mu 0 J, magnetic field B, kalau B mu 0 J dan E del B per del T. Jadi itu esensi dari dua persamaan ini yang kita buat dalam bentuk statement. Sekali lagi, induced electric field curl daripada E ini dideterminkan oleh del B per del T, atau yang kita sebut juga sebagai GGL, yang berasal dari GGL, ini akan memberikan kita nantinya del B per del T ya, menggunakan teorema Stokes tadi ya. Sedangkan magnetic field dideterminkan oleh mu 0 J. Nah, itu ini untuk electric field dan yang ini adalah untuk magnetic field. Ini boleh kita sebut sebagai dideterminkan oleh GGL. Kenapa? Karena del B, negatif del B per del T itu sebetulnya adalah curl E yang nilainya sama dengan GGL yang dirubah bentuk menggunakan teorema Stokes menjadi del B per del T tadi. Seperti itu. Kemudian apa lagi yang perlu kita berikan di sini adalah, kalau di buku ini lagi-lagi dituliskan atau distatementkan integral B dl sama dengan mu 0 INC. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah hukum Ampere tadi ya, hukum Ampere. Kemudian satu lagi, integral daripada E.dl sama dengan D flux per dt. Nah, ini adalah Faraday ya, yang barusan kita pelajari. Faraday dalam bentuk integral. Yang sebelumnya adalah E.dl, integral E.dl ini hasilnya sama dengan 0. Nah, bagaimana jika, pertanyaannya, bagaimana jika B sama dengan konstan? Nah, jika B konstan, maka lagi-lagi E.dl ini, E.dl akan sama dengan 0 jika B-nya konstan. Seperti itu. Baik, itu electric field induced ya, induced electric field. Sekarang saya akan berikan ada satu contoh soal di sini. Kita lihat, kita pahami. Jadi ada sebuah luasan di sini, di mana pada luasan ini terdapat di dalamnya loop
ampere, loops ampere yang di lingkaran yang dalam ini ya dengan jari-jari S. Nah, di mana ini sekarang adalah medan magnetik. Jadi lingkaran yang besar ini adalah wilayah medan magnetik B ya. Wilayah medan magnetik B yang arahnya vertikal ke atas, B ya boleh saja kita buat sebagai fungsi waktu ya, BT. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hitunglah ini contoh ya. Hitunglah induced electric field induced electric field nah pada gambar di samping ini ya. Jadi ingat jari-jari lingkaran yang dalam ini adalah S dan jari-jari wilayah medan magnetik ini misalkan adalah R ya. Nah, jadi di sini kita dapat menyelesaikannya dengan yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kapan induced electric field ini bisa terjadi. Electric field ini akan elektrik atau medan medan listrik akan terpengaruh jika nilai B berubah sebagai fungsi waktu. Nah, itu syaratnya harus nilai B itu berubah atau loops kita yang kita gerak-gerakkan. Di sini kan loops kita tidak ada disebutkan digerakkan ya. Berarti syarat untuk terpengaruh harus kita rubah nilai B-nya. Atau ini B sebagai fungsi T ya. Nah, jadi di sini dapat kita gambarkan seperti ini dengan menstatementkan dari persamaan integral dari integral hukum Faraday tadi E.dl hukum Faraday dalam bentuk integral E.dl sama dengan negatif d flux per dt. Nah, ini dapat kita selesaikan. E.dl ini tentu adalah medan listrik pada loops yang berada di dalamnya. Loops yang berada di dalam. Nah, kenapa? Karena loops yang berada di dalam ini yang tadinya kita sebut sebagai loops ampere. Jadi loops di dalam ini saya buat loop sebelah dalam adalah loops ampere. Nah, sehingga E.dl ini integral